Injil yang diklaim asli, tapi palsu. Tanggapan untuk channel Islam Populer dan channel Lensa Aswaja. Pada channel Islam Populer, ada sebuah video yang berjudul, "Kebohongan yang menganggap Yesus itu Tuhan, akhirnya terbongkar. Ilmuwan temukan kitab Injil asli." Pada video tersebut dikemukakan bahwa pada tahun 2008 telah ditemukan buku terbuat dari logam di Yordania. Dengan merujuk pada pernyataan ahli, buku logam tersebut dikatakan berisi tentang Yesus Kristus. Sejak tahun 2009, penemuan ini dikemukakan ke masyarakat oleh David Elkington dan Jennifer Elkington. Mari sama-sama kita simak video tersebut. Hal yang menjadi persoalan adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebab masing-masing agama memberikan argumennya sendiri. Hingga akhirnya, sebuah peninggalan kuno yang menurut ilmuwan berumur 2000 tahun, dipercaya menunjukkan potret awal keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Pada tahun 2008 silam di Yordania, ditemukan halaman logam yang berbentuk layaknya buku, yang disatukan oleh ring binder. Sejak awal ditemukan hingga kini, para ilmuwan meneliti benda logam yang berbentuk buku tersebut. Para ilmuwan menganalisis simbol-simbol yang ada dalam buku logam tersebut. Dari hasil analisa, buku tua tersebut muncul di era dakwah Nabi Isa alaihissalam. Para ilmuwan mengklaim bahwa Nabi Isa alaihissalam menjadi sosok yang memulihkan tradisi keagamaan. Dengan kata lain, tradisi yang dipulihkan Nabi Isa alaihissalam adalah tradisi keagamaan jauh sebelum dia hidup, yakni di era Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, ilmuwan juga mengungkapkan bahwa Nabi Isa alaihissalam beribadah di kuil Nabi Sulaiman. Di kuil tersebut, Nabi Isa beribadah sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan. Lempengan buku logam yang ditemukan itu juga dipercaya ditulis di era berbagai kisah tentang rentenir yang ditulis di Injil. Buku logam yang menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam adalah milik Hasan Saidah. Ia merupakan seorang Badui Israel. Hasan Saidah menyatakan bahwa benda tersebut adalah pemberian kakeknya yang akhirnya dia temukan lagi setelah terkena banjir. Hingga akhirnya buku logam yang tua itu ditemukan kembali di bagian terpencil Yordania. Tepatnya, tempat yang sama diketahui para pengungsi Nasrani melarikan diri setelah jatuhnya kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Keabsahan penemuan ilmiah ini berusaha diangkat oleh masyarakat oleh David Elkington dan Jennifer Elkington sejak 2009 lalu. Informasi mengenai hal tersebut juga dapat kita temui pada berbagai media sosial lainnya. Misalnya di IDN Times, dengan judul, "Arkeolog ini mengklaim telah menemukan kitab suci asli tentang Yesus." Arkeolog yang dimaksud adalah David Elkington, sama dengan yang dikemukakan dalam video dari channel Islam Populer. Beberapa hal yang dikemukakan dalam artikel pada IDN Times tersebut, antara lain adalah: pertama, kitab yang ditemukan berupa Injil yang ditulis di atas lempengan logam dan diikat kawat. Kedua, kitab suci tersebut dikemukakan berisi kisah Yesus yang sebenarnya. Ketiga, kitab logam tersebut mulanya ditemukan pada tahun 2008 dalam sebuah gua terpencil di Jordania. Keempat, goa tersebut merupakan tempat para pengungsi Kristen melarikan diri setelah kejatuhan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Surat kabar harian Merdeka juga mengemukakan informasi mengenai hal tersebut dalam sebuah artikel pada bulan Desember tahun 2016, yang berjudul, "Ilmuwan temukan benda 2000 tahun, bukti otentik keberadaan Nabi Isa." Beberapa hal yang dikemukakan dalam artikel di Harian Merdeka tersebut, antara lain adalah: pertama, dikemukakan bahwa keabsahan penemuan ilmiah ini berusaha diangkat ke masyarakat oleh David Elkington dan Jennifer Elkington sejak 2009. Kedua, Profesor Roger Webb dan Profesor Chris Janes dari University of Surrey Nodus Laboratory di Ion Beam Center mengemukakan bahwa peninggalan sejarah tersebut cocok dengan sampel komparatif dari peninggalan zaman Romawi kuno yang ditemukan di situs penggalian Romawi di Dorset, Inggris. Ketiga, diperkirakan artefak tersebut berusia 2000 tahun.
Situs Tempo.co juga mengemukakan penemuan yang sama dalam artikel di bulan Desember tahun 2016, yang berjudul, "Arkeolog ini mengklaim telah menemukan kitab suci asli tentang Yesus." Beberapa hal yang dikemukakan dalam artikel di situs Tempo.co tersebut, antara lain adalah: pertama, menurut Elkington, buku itu menunjukkan Yesus bagian dari sekte Yahudi keturunan Raja Daud, yang menyembah di kuil Sulaiman dan percaya pada dewa-dewi. Yesus berusaha mengembalikan fungsi kuil Solomon seperti saat era Raja Daud, kata Elkington kepada Daily Mail, Rabu, tanggal 30 November tahun 2016. Kedua, kitab itu muncul untuk mengungkapkan bab yang hilang dari Injil. Ia menjelaskan, Kristen didirikan Yesus di Bait Suci, tempat banyak orang Yahudi percaya Tuhan benar-benar tinggal. Yesus masuk ke Bait Allah untuk memperbaharui perjanjian dengan Allah, tutur Elkington. Informasi mengenai hal tersebut juga bisa kita temui pada berbagai media asing, seperti BBC, maupun Daily Mail. Di YouTube, kita juga bisa menemukan video-video yang menggemukakan tentang Jordanian Codesis ini, baik yang berbahasa Indonesia, maupun berbahasa Inggris. Selain pada channel Islam populer, pembahasan mengenai Jordanian Codesis ini juga dikemukakan oleh channel Lensa Aswaja, pada video yang berjudul, "Akhirnya Terbongkar, Yesus Bukan Tuhan, Ilmuwan Temukan Kitab Injil Asli yang Membuktikannya." Isi dan video ini mirip dengan video yang dikemukakan pada channel Islam populer. Mari sama-sama kita simak cuplikannya. Keabsahan penemuan ilmiah ini berusaha diangkat ke masyarakat oleh David Elkington dan Jennifer Elkington sejak tahun 2009 lalu. Namun, hal semacam ini ternyata ditolak mentah-mentah oleh kedua komunitas kaum Nasrani dan melabelinya palsu. Setelah menerima penolakan dari berbagai gereja, ternyata uji coba dikerjakan dengan lebih mendalam oleh Profesor Roger Webb dan Profesor Chris Janes dari University of Sereneldas Laboratory di I-Beam Center. Setelah serangkaian analisa dilakukan, kedua profesor tersebut mengkonfirmasi bahwa peninggalan sejarah tersebut cocok dengan sampel komparatif dari peninggalan zaman Romawi kuno yang ditemukan di situs penggalian Romawi di Dorset, Inggris. Mereka menyatakan bahwa naskah kuno yang mereka uji tersebut tidak mengandung atau memperlihatkan aktivitas radioaktif yang berasal dari polonium yang biasa muncul di berbagai temuan arkeologi modern. Hal ini menunjukkan bahwa peninggalan ini telah dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu. Setelah penelitian lebih lanjut dilakukan, maka mereka menjelaskan bahwa artefak ini telah berusia 2000 tahun. Apakah kitab Injil temuan ilmuwan menjelaskan Yesus tidak disalib? Perdebatan panjang tentang Nabi Isa alaihissalam, atau dalam pandangan Kristen disebut Yesus Sang Juru Selamat, tak pernah hilang di telan bergulirnya zaman. Perdebatan itu bahkan tampaknya akan kembali menguat seiring berita ditemukannya kitab Injil berusia lebih dari ribuan tahun lalu tersebut. Menurut situs HagerPerspective.com, bahwa dalam kitab Injil versi Barnabas yang ditemukan itu, terdapat pernyataan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tidak pernah disalib. Justru yang disalib adalah sahabat Nabi Isa yang berkhianat, yakni Yudas Iskariot, atau dalam ajaran Islam disebut sebagai orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang membunuh Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Pada cuplikan video yang baru kita tonton, pemaparan tentang Jordanian Codesis tiba-tiba disambung dengan pembahasan mengenai Injil Barnabas. Seakan-akan isi Jordanian Codesis itu sama dengan isi Injil Barnabas. Pada Jordanian Codesis, tidak ada pernyataan bahwa Nabi Isa AS atau Yesus tidak pernah disalib. Pernyataan itu memang adanya di Injil Barnabas. Tetapi,
Di Jordanian Codesis, tidak dikemukakan adanya penjelasan mengenai hal tersebut. Jordanian Codesis adalah naskah yang berbeda dengan naskah Injil Barnabas. Temuannya juga berbeda, satu diklaim ditemukan di Jordania, sedangkan Injil Barnabas ditemukan di Turki. Bahan dasar Jordanian Codesis adalah metal, bahan dasar Gospel of Barnabas adalah kulit hewan berwarna gelap yang ditulis dengan tinta emas. Mari kita simak cuplikan video dari channel Islam Populer, yang juga melakukan pengkaitan yang mirip dengan yang dilakukan channel Lensa Aswaja tersebut. Perdebatan tersebut terus berlanjut bahkan setelah para ilmuwan menjelaskan penemuan kitab Injil yang berusia ribuan tahun lalu. Kitab Injil yang berusia ribuan tahun itu diklaim ilmuwan kitab Injil yang asli. Dalam kitab Injil versi Barnabas yang ditemukan itu terdapat pernyataan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tidak pernah disalib. Yang disalib adalah sahabat Nabi Isa yang berkhianat, yakni Yudas Iskariot. Dalam ajaran Islam, Yudas Iskariot tersebut sebagai orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Pada cuplikan video yang baru saja kita tonton, dapat terlihat bahwa secara halus dikemukakan bahwa seakan-akan Jordanian Codesis adalah sama dengan Injil Barnabas. Padahal keduanya adalah naskah yang berbeda. Perdebatan apakah Jordanian Codesis tersebut adalah temuan naskah yang otentik atau tidak, berlangsung selama bertahun-tahun. Gambaran ringkas perdebatan dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada Wikipedia tentang Jordan Lit Codesis. Pada pemaparan mengenai hal tersebut, pada bagian akhir antara lain Wikipedia mengemukakan bahwa Departemen Kepurbakalaan Jordania mengkritik aktivitas David Elkington di negara tersebut. Departemen tersebut mengatakan bahwa informasi yang dipromosikan Elkington di media lokal dan di universitas lokal tidak akurat dan kurang objektif. Tidak ada bukti yang mendukung keaslian Codesis tersebut. The Jordan Times, salah satu media terkenal di Jordania, pada tanggal 9 Maret tahun 2017, menurunkan satu artikel mengenai pernyataan Kepala Departemen Kepurbakalaan Jordania, bernama Monter Jamhawi, yang menyatakan bahwa Jordanian Codesis itu palsu. Jamhawi menuduh peneliti Inggris menyebarkan informasi palsu. Monter Jamhawi mengatakan bahwa tim peneliti dan spesialis nasional telah melacak area gua yang dikatakan di mana Codesis itu ditemukan, tetapi tidak menemukan hubungan dan relevansi antara Codesis dan gua tersebut. Jamhawi juga mengatakan bahwa teknologi modern dapat digunakan untuk membuat barang antik palsu, dengan cara menggambar atau menuliskan sesuatu pada bahan-bahan kuno. Terkesan seolah benda purbakala, karena bahan dasarnya memang tua dan kuno, namun sebetulnya isinya yang berupa gambar atau tulisan, baru dibuat dengan mempergunakan teknologi modern. Bukan gambar atau tulisan asli, yang sama umurnya dengan bahan-bahan kuno tersebut. Setelah mengeluarkan pernyataan pada tanggal 9 Maret tahun 2017 tersebut, Departemen Kepurbakalaan Jordania lalu membentuk komite peneliti dan ahli prasasti, yang memeriksa buku-buku logam atau Codesis tersebut, dan memastikan bahwa itu tidak asli. Dalam laporannya, komite tersebut menyimpulkan bahwa pemeriksaan dari sudut pandang arkeologi, membuktikan bahwa buku-buku logam atau Codesis itu palsu, dan tidak berharga, karena mengandung huruf dan gambar lama yang tidak relevan. Pada tanggal 7 April tahun 2018, Departemen Kepurbakalaan Jordania kemudian memberikan pernyataan lagi, sebagaimana diliput oleh The Jordan Times. Departemen Kepurbakalaan Jordania mengumumkan bahwa Jordanian Codesis yang dikatakan ditemukan di Gua Jordania Utara antara tahun 2005 sampai tahun 2007, telah dibuktikan palsu. Dari uraian pada bagian terdahulu, antara lain dapat dikatakan. Pertama,
Jordanian Codices adalah naskah kuno berbahan dasar lempeng baja yang dikatakan ditemukan di Jordania. Kedua, Jordanian Codices dikemukakan sebagai bab atau bagian yang hilang dari Injil. Jordanian Codices tidak dimaksudkan sebagai pengganti dari Injil. Ketiga, Jordanian Codices berbeda dengan Injil Barnabas. Pada Jordanian Codices, tidak ada pernyataan bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak pernah disalib, sebagaimana dikemukakan dalam Injil Barnabas. Keempat, Departemen Kepurbakalaan Jordania menyatakan bahwa Jordanian Codices itu adalah palsu. Material fisiknya memang material kuno, tetapi isinya yang berupa tulisan dan gambar, baru ditulis dengan mempergunakan perkembangan teknologi. Kelima, Jordanian Codices tidak tepat dikatakan sebagai Injil asli, apalagi untuk menyatakan bahwa Jordanian Codices mengungkap bahwa Yesus bukan Tuhan, sebagaimana yang dikemukakan pada channel Islam populer maupun channel Lensa Aswaja. Jadi, Jordanian Codices tidak menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Sebagai akhir kata, izinkan saya untuk mengatakan, berbeda pandangan, maupun berbeda pendapat, adalah sesuatu yang wajar. Itu dapat memperluas wawasan, bahkan tidak jarang mendorong munculnya inovasi. Yang paling penting adalah, kita bisa saling menghargai, dan saling menghormati, di dalam keberbedaan tersebut. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.